Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 1650101. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul analisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan menggunakan metode Quality Function Deployment. Kita masuk di latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak kepada kegiatan organisasi. Hotel Lotus Penaya tidak lagi sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perhotelan yang hanya sekedar menerima tamu untuk menginap, tapi mereka juga menyediakan fasilitas pendukung pelayanan lainnya. Di sini pihak hotel harus berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan hal-hal yang dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Menyadari hal tersebut, dapat diketahui betapa pentingnya usaha pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk mencapai keberhasilan pemasaran. Hal ini membuat pihak hotel tidak mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap hotel tersebut. Tentu, jika kita ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kepuasan pelayanan hotel terhadap pelanggan, itu kita harus menggunakan suatu metode, yaitu Quality Function Deployment. Nah, di sini metode Quality Function Deployment ini merupakan metode peningkatan kualitas yang berorientasi pada keinginan pelanggan. Kita masuk di permasalahan. Penelitian ini adalah belum adanya sebuah sistem yang dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan, sehingga membuat pihak Hotel Lotus Penaya tidak dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Pembatasan masalah, data yang digunakan sini status kuesioner yang akan diberikan kepada pelanggan yang datang berkunjung dan menginap di Hotel Lotus Penaya. Uji validitas dilakukan untuk memperoleh hasil apakah pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang dibagikan kepada responden telah valid sebagai pertanyaan dan dapat dimengerti maksud dan tujuan oleh responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 1-5, yaitu tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah reliable, reliability, responsive, empati, dan kepastian. Hasilnya, penilaiannya itu berdasarkan atribut mana yang perlu dipertahankan dan yang perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya. Penjelasan metode. Metode Quality Function Deployment ini adalah suatu metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengembangan produk terstruktur yang memungkinkan tim pengembang untuk menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan jelas dan mengevaluasi setiap produk yang diinginkan atau juga kapasitas pelayanan yang diberikan secara sistematis agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para konsumen. Secara umum, metode Quality Function Deployment ini sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi suara dan keinginan dari konsumen, di mana metode Quality Function Deployment ini akan digunakan untuk menerjemahkan suara dan keinginan konsumen dari kuesioner yang akan dibagikan dan berupa kebutuhan-kebutuhan spesifik menjadi arah dan tindakan yang akan ditingkatkan sesuai dari kebutuhan pelanggan. Kita lanjut ke demo aplikasi. Kita masuk. Saya keluarkan dulu. Nah, kita mulai dari sini. Mohon maaf, saya belum membuat form utamanya. Ini form kuesioner saya. Ini adalah form kuesioner saya yang dihubungkan dengan data-data responden dan kuesioner yang akan saya tampilkan nanti. Kita masuk ke form login. Tampil data. Ini adalah data responden yang telah saya input sebelumnya ke dalam program yang berjumlah 100 responden. Ini adalah hasil dari kuesioner
harapan dan kinerja yang telah diisi oleh responden sebelumnya. Dan ini adalah kuesioner harapan, ini adalah kuesioner kinerja. Di sini kita masuk ke form recap. Nah, 68 ini didapat dari pertanyaan 1 yang berjumlah pertanyaan 1 dari hasil pilihan responden yang sangat puas dan seterusnya gitu. Ini adalah rekap kinerja. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa hasil rekap ini akan dipakai sampai akhir nanti. Ini data-data yang akan dipakai nanti untuk masuk ke dalam perhitungan. Ini form parameter teknik. Nah, ini form parameter teknik ini adalah suara dan keinginan dari konsumen gitu yang akan ditingkatkan nanti di akhir. Kita masuk ke nilai target. Nah, untuk menentukan nilai target ini sebenarnya disesuaikan dengan penetapan dari pemilik hotel dan dapat dijadikan acuan untuk kedepannya. Contoh, kita ubah nilai targetnya. Coba 2. Di sini dia akan coba 2. Cuman kita kasih kembali lagi ke data aslinya. Nilai target ini ditetapkan dari pemilik hotel. Nah, sama juga dengan sales point ini. Ini juga ditetapkan dari pemilik hotel. Nah, kita masuk ke perhitungan metode quality function deployment. Nah, ini masuk ini. Ini R hitung ini. Ini didapatkan dari rekap kuesioner harapan gitu yang sudah ditotal semua, dan sehingga hasil akhirnya ini 0,9826. Begitu juga dengan R table. Ini R table. Nah, keterangan valid ini didapatkan dari ketika R hitung ini lebih besar dari R table, maka dia valid datanya. Ini atribut 19 karena pertanyaannya ada 19. Atribut. Nah, variance. Nah, ini didapatkan dari rekap kuesioner kinerja. Totalnya ini atribut sampai atribut 19. Kita masuk ke derajat harapan. Nah, ini jumlah pertanyaan ini atribut 1. Yang tadi itu yang rekap kuesioner harapan itu di atribut 1 itu dikalikan dengan skala Likert. Yang tadi yang sangat puas, cukup puas, tidak puas, dan itu selanjutnya. Nah, derajat harapan ini didapat dari hasil ini dibagi 100 gitu. Nah, kita masuk ke derajat kinerja. Nah, ini juga sama, ini didapat dari rekap kuesioner kinerja. Hasilnya ini. Nah, ini juga sama, kinerja atribut. Ini dibagi 100. Kita next saja ke rasio perbaikan. Nah, ini nilai target yang sudah ditetapkan sama pemilik hotel tadi. Kita pakai ini derajat kinerja yang sudah didapatkan hasilnya sebelumnya. Ini rasio perbaikan ini nilai dibagi derajat kinerja, hasilnya ini gitu. Kita next. Nah, perhitungan bobot ini untuk mendapatkan bobot ini di atribut 1. Nah, derajat harapan dikali rasio perbaikan dikali sales point, maka hasilnya ini. Oke, kita next ke normalisasi bobot. Nah, ini kan sudah didapat tadi. Nah, normalisasi bobot ini didapat dari bobot. Mohon maaf, saya belum totalkan semua ini. Nah, ini bobot ini di total semua dulu nanti didapat, tapi saya belum buat. Terus ini dibagi total semuanya ini, baru dia dikali 100%, maka hasilnya ini normalisasi bobot. Kita masuk ke relatif dan prioritas. Nah, ini parameter teknik yang tadi.
hasil suara dari responden. Ini sudah nilai ini didapatkan dari perkalian antara normalisasi bobot gitu. Nah, kepentingan relatif ini didapat ini dibagi ini terus dikali dengan 100%, maka hasilnya ini juga dengan selanjutnya dan seterusnya sampai terakhir. Nah, prioritas ini kenapa dia 2, 1 dan 4 tidak teratur. Nah, satu ini didapat, ini prioritas maksudnya parameter teknik 2 yang akan kita prioritaskan untuk kita tingkatkan yang lebih terdahulu, karena kepentingan relatif di sini yang paling besar itu parameter teknik 2 dan seterusnya begitu, teman-teman. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.